warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya itu Liana Vanda Fitri dari Pangkalan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini tuh saya di sini memiliki maksud untuk mewawancarai Kakak terkait dengan postur pembina kepramukaan. Nah, sebelum itu mungkin Kakak bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Pening Cahyo Pratiwi, saya dari Gugus Depan SD 05 Tawangmangu. Baik, kan bicara tentang kepramukaan ya Kak. Kalau kegiatan kepramukaan itu kan tidak terlepas dari seorang pembina. Nah, sebenarnya itu apa sih Kak fungsi dan jiwa sebagai seorang pembina itu seperti apa? Yang pertama, fungsi dari seorang pembina itu yang paling utama itu memimpin ya. Pembina itu sebagai pemimpin, yaitu memimpin pada suatu organisasi, atau misalnya kalau di sini itu kalau mahir dasarnya itu kan siaga. Dalam siaga itu pramuka siaga itu tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pembina. Seperti itu. Tugas utama itu yang pertama itu yaitu memimpin sebagai pemimpin. Ya, jadi untuk berjalannya kepramukaan di sini tuh kalau tidak ada pemimpin itu tidak bisa ya Kak. Ya, apalagi tidak. Kalau usia sekolah dasar itu masih anak-anak masih suka bermain, perlu pendampingan dan perlu untuk diarahkan ke tujuan yang lebih bagus. Utamanya seperti itu. Selain itu Kak, fungsi yang utama selain yang tadi itu apa ya Kak? Dari seorang pembina itu. Fungsi yang selain itu tadi, yang pertama itu menyusun program, yaitu program yang akan dicapai dalam kepramukaan itu sendiri. Misalnya nanti pada saat pramuka itu hal-hal yang kedepannya itu yang akan dicapai itu seperti apa. Misalnya besok ada latihan pramuka, jadwalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa terlaksana bila ada program yang sudah terstruktur dengan rapi. Jadi untuk kesuksesan acara itu kita juga memerlukan program yang harus kita sediakan ya, betul. Terus selain itu Kak, kan tadi kan udah ada program-program. Nah, program di kepramukaan di Gudep SD 05 sendiri itu apa ya Kak? Kalau di SD 05 Tawangmangu ini yang pertama itu kan program dasarnya itu kelas 1 sampai kelas 3 itu ada pramuka siaga. Itu biasanya ada latihan setelah pembelajaran, biasanya pada hari Jumat, untuk pramuka penggalang kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu. Kalau selain itu kemarin juga saat ini sedang mengikuti kegiatan pramuka Garuda. Pramuka Garuda udah dilaksanakan belum sih Kak itu pramuka itu sendiri? Kemarin itu baru pengiriman formulir ataupun seperangkatnya itu, tapi untuk pelaksanaannya belum. Baru dikirim secara daring. Itu. Ya. Kak kan dalam pelaksanaan itu kan tidak terlepas dari kesulitan ya Kak. Apalagi kan ini masih usia anak-anak, masih senang bermain. Nah, itu kesulitan yang ditemukan itu apa Kak? Biasanya itu kan setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, mungkin kesulitannya bisa dari itu. Kebanyakan seperti itu. Misalnya anak yang satu kalau dikasih ini biasanya kan ada yang mutungan atau seperti itu. Biasanya kalau kesulitannya itu dalam memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi untuk solusinya nanti kita bisa memahami anak itu, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar kegiatan itu juga berjalan dengan lancar. Melakukan pendekatan dengan siswa. Kan tadi itu ada pramuka Garuda ya Kak. Sepertinya adik ini ikut ya di Garuda. Nah, itu tuh persiapan sendiri untuk menuju ke latihan Garuda itu apa Kak? Ya, kita lakukan latihan seperti rutin gitu. Kalau biasanya Sabtu Minggu sekali, kita tambahan jadwal misalnya seminggu 2 kali seperti, tapi juga setelah jam pelajaran itu selesai. Jadi kegiatannya itu di setelah pembelajaran, terus kayak latihan rutinnya. Seperti itu. Oke Kak, mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak ya atas jawabannya. Mungkin cukup dari saya. Sekian. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.